Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Reski Ramadhani dan teman saya Nur Aida Malia Putri. Nah, ini nih paling aktif organisasi, guys. Ini banyak banget organisasinya, guys. Nggak ada. Hari ini kita akan melakukan beberapa pertanyaan untuk sharing mengenai organisasi yang Ada sudah di UTM dan pernah kita ikuti. Iya, pernah kita ikutin. Jangan lupa saksikan. Oke. Kalau dimulai dari Kak siapa dulu? Kamu dulu ke aku. Iya, Oh ya, dulu wes. aja. Berarti Putri ke aku dulu ya, Oke, guys. kita langsung tanya Reski. Nah, di sini Reski mengikuti organisasi apa aja? Boleh diceritakan ke teman-teman nih. Aslinya sih ya, aku tuh mulai dari SMA sih yang suka ikut organisasi. Terus ke bawah deh sampai ke mana kuliah tuh ya. Terus kuliah pertama kali ikut organisasi itu kayaknya lebih ke bukan himpunan dulu ya. Kayak lebihnya ke duta. Wow, duta ya guys. Ini duta Reski. Duta PGSD-nya. Nah, dulu tuh awalnya nggak ada niatan banget yang mau masuk duta. Dulu tuh dipaksa sama teman kelas, kamu tahu sendiri. Iyalah, Karena kita satu kelas. Dipaksa terus habis itu dipaksa akhirnya ya udah akhirnya dicoba-coba ternyata lolos. Wow, itu lolos duta PGSD berarti yang awal nih ya. Iya, yang tapi agak masuk kejuaraan, cuman kayak finalis full besar gitu loh. Terus duta keren banget sih. Terus habis itu aku pernah gabung ini loh. Nanti kita jelasin PDH ini satu-satu ya. PDH ini ya pernah gabung HIP ya satu periode, terus baru berlanjut sama duta kebanggaan kita. Terus tahu dong Fakultas logonya. Duta Reski ya, ini logonya Duta Fakultas. Nah, motivasi Reski buat masuk ke duta itu tadi selain yang dipaksa teman-teman itu tadi pasti ada dong, apalagi yang udah masuk di duta FIP pasti udah ada pengalaman. Gimana nih, coba ceritain ke teman-teman. Pengalamannya kan awalnya dari terpaksa tuh ya, dari duta PGSD awalnya. ya, benar. Terus habis itu ternyata dari duta PGSD harus ada delegasi ke duta FIP. Nah, jadinya kayak gimana ya, kalau nggak maju juga sungkan, kayak malu gitu kan ya. Udah masuk duta prodi nggak mau lanjut ke duta fakultas kan nggak enak kan ya sama teman-teman. Terus akhirnya masuklah. Kenapa kok ada keinginan mau lanjut ke duta fakultas tuh ya? Itu karena yang pertama juga mungkin karena ada pengalaman di duta PGSD, terus akhirnya tertarik. Nah, partnernya itu juga ada sama duta PGSD, itu sama Hanifah. Nah, itu karena ada temennya juga, karena ada dari temen ke temen, jadi ya udah mau. Tapi memang sih dari awal maba kan ada tuh parade waktu awal kita maba pas maba ya kan. Terus habis itu aku tuh kayak, kok cantik banget ya mereka, terus aku yang nggak cantik gini. Enggak lah, cantik itu. Apa bisa ya masuk mestinya dalam kedutaan gitu kan. Terus akhirnya kayak memang dari awal maba sih pengen, cuman kayak gimana ya, kayak masih belum tahu gitu ya. Nggak tahu apa aja sih. Oh, ternyata nggak hanya kecantikan aja masuk duta, guys. Jadi kayak brainnya, behavior, sama beauty-nya juga. Jadi nggak hanya satu, jadinya harus ada 3B itu. Coba dijelasin, kayak berarti kan kalau ikut duta tuh banyak mindset anak-anak tuh harus cantik, harus tinggi, harus ini. Ternyata kan lebih dari itu, masih ada banyak kayak soft skill yang dibutuhin buat jadi duta. Kira-kira apa nih kayak yang diperlukan untuk mungkin teman-teman di sini maba-maba tahun depan ini ada yang mau join duta? Coba diceritain biar tertarik nih ikut duta ini. Awalnya sih kayak ya aku mikir awalnya pertama tuh juga ya kecantikan. Terus apalagi aku juga insecure karena aku gak terlalu tinggi. Gak apa-apa, sama. Ya pertama awalnya kan ya, tapi ternyata ketika sudah ada kayak edukasi tentang kedutaan dari duta PGSD, oh ternyata duta itu tidak hanya soal kecantikan, tapi tentang bagaimana kita menjadi role model kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain, bagaimana harus bersikap seperti kedutaan yang seharusnya itu. Terus juga kemampuannya di kognitifnya juga. Jadi gak hanya tentang kecantikan aja, tapi juga tentang sikap, tentang kemampuan kayak berpikirnya juga gimana, menjadi role model untuk mahasiswa-mahasiswa lain gitu loh. Itu ya yang buat mau masuk ke duta PGSD ataupun di duta FKIP. Nah, untuk itu kan pasti ada prosedur buat cara pendaftaran hingga
terpilih jadi duta? Mungkin bisa diceritain juga biar mungkin kan abis ini kan ada pemilihan duta ya di FKIP. Sekarang malah ini Ya udah sudah itu karantina. karantina. Boleh diceritain dari awal prosedur biar nanti yang tahun depan itu ada gambarannya. Nah itu waktu pas awalnya kaget ya, gak nyangka gitu loh keterima di di duta FKIP. Soalnya saingannya itu banyak banget dari berapa 5 prodi ya? 5 prodi waktu dari kemarin. PGSD juga, PGSD, PBSI, PG PAUD, PIPA, sama PIF. informatika ya PIF. Nah itu kayak aku wes kayak ngikut kayak asal pendaftaran aja dulu, kayak ya udahlah lolos enggaknya ya terserah nanti. Terus tahap pendaftaran, setelah tahap pendaftaran itu ada tahap seleksi kemampuan kayak tentang wawasan. Nah itu kemampuannya kayak ada tes dulu, tes tulis itu tentang ada wawasan PGSD, wawasan kedutaannya, wawasan tentang yang ada di UTM, terus wawasan tentang yang ada di fakultas. Jadi kayak melingkupin dari 3 itu. Tapi lebih banyak itu lebih ke ini sih, maksudnya komponen-komponen yang ada di fakultas kayak siapa dekannya kayak gitu. Secara umum dulu pengetahuan kita kan di fakultas. Sebagai duta masa ya nggak tahu siapa dekannya, siapa kaprodi dari masing-masing prodi itu kan nggak mungkin. Terus selain itu ada minat bakat. Nah di minat bakat ini kayak nunjukin bakatnya kamu sih apa gitu loh. Pas waktu itu Reski nunjukin apa di minat bakat ini? Seperti biasa. Aslinya sih nggak tahu gambar ya, nggak tahu gambar. Cuman karena berhubung bisa, bukan bisa, tapi kayak ya udah mencoba aja karena itu yang paling menonjol menurut saya ya. Suaranya juga bagus gak sih sebenarnya? Suaranya gak enak, nanti kalau denger cempreng jadinya. Lanjut. Terus habis itu ngeluarin ini gambaran kayak gambar doodle art, pernah tahu doodle doodle art. Nah aku nulis viral pada masanya doodle art. Terus habis itu nulisnya kalau nggak salah tentang namanya tuh duta dulu kan FIP ya, belum diganti FKIP ya. Terus sekarang waktu itu nulis duta FKIP. Ya udah akhirnya masing-masing dari peserta itu ya nampilin minat bakatnya, terus ada tes tulisnya. Setelah itu sudah ada wawancaranya juga. Wawancaranya itu ke sesama dutanya. Jadi kayak gimana sih kayak diwawancarai minatnya motivasi masuk ke duta itu apa, kayak ada kayak gitu. Jadi setelah itu pengumuman, setelah melewatin tahap yang tes tulis, minat bakat sama wawancara itu pengumuman yang lolos siapa yang lolos apa aja ya. Awalnya ya nggak berpikir lolos lah ya, ternyata lolos juga. Terus ya udah akhirnya dari peserta menjadi finalis. Nah dalam satu finalis itu maksudnya udah masuk finalis itu ada 12 orang. Artinya itu 6 pasang. Jadi kayak ada pasangan, aku pasangannya sama misal si Putri, Hanifah pasangannya sama si Ajib atau yang lainnya gitu. Setelah finalis ternyata belum selesai. Tahapnya belum selesai nih. Ada karantina guys, karantina itu kayak ya udah kita karantinanya bukan yang nginep di kampus enggak, karena berhubung kita masih menjadi mahasiswa aktif, jadinya kayak ya udah karantina setelah pulang kuliah, biasanya itu dari sore sampai malam, paling maksimal tuh jam 10. Jadi ya di dalam karantina tuh ya kayak ada materi tentang kedutaan, materi tentang filosofi tentang fakultas FKIP dan lain sebagainya kayak gitu. Terus selain karantina, selain yang dapat materi itu juga Nah ternyata ada latihan. Nah latihan apa? Wow. Nah itu ternyata kan ada malam puncak ya, kayak apa ya? Kayak ya malam ditentuin winnernya siapa nih gitu kan? Acara puncaknya lah ya. Ya bener. Nah itu ternyata ada latihan kayak parade istilahnya itu catwalk gitu loh. Iya, ya kayak terus jalan. Kayak jalan ya gimana ya, kalau duta kan jalan gitu deh ya. Jalan yang harus cara jalan yang benar gimana, tangannya harus digimanain, terus diajarin semua ternyata. Iya, kayak jalannya itu harus apa dulu, heelsnya harus berapa senti itu juga ada. Itu kemarin gitu. Berapa senti Resin? Tapi berhubung duta FKIP kita budekannya tidak mau terlalu mau yang tinggi ya, jadinya kita hanya 5 cm. Itu minimal. Itu udah mantap banget maksimalnya. Kecuali ya pasangan saya nih lebih tinggi, lebih
lebih apa ya, maksudnya ada kan yang cowoknya lebih ini, Pendek. bukan apa ya, kayak lebih tinggi terus akunya Jomplang. saya jomplang gitu loh, kayak Jomplang. gini banget kan ya. Harusnya kan pakai heels yang agak yang enggak jomplang banget gitu loh, jadinya ya nambah bisa 7 cm. Oh, itu bisa berapa nyesuaiin gitu. sama ya, itu pasangannya juga. Terus habis itu ya udah latihan lah catwalk ya sampai kaki ini kan latihan pakai heels itu kan sakit kan Sakit ya. banget. Pernah kan ya pakai sepatu aja Oh kan. iya, kayak sakit Iya, nggak tinggi aja bener. sakit, Apalagi pakai itu tinggi. kan. Terus juga tangan ini harus gini, harus tegak, nggak boleh Postur gini. tubuhnya. Ya, postur Duta tubuhnya harus sekali. tegak, nggak boleh gini. Harus senyum. Senyum terus walaupun sebenarnya capek Iya, ya. harus capek di dalam hati kayak Kapan nih selesai? Kapan selesai ya? Oh, ternyata. Tapi ya dari pengalaman kayak gitu ya memang seharusnya ya kita sebagai wanita kan menjadi Iya betul. contoh gitu. Itu juga ada apa sih, diajarin kayak make up gitu apa? Bener, diajarin make up bagaimana apa ya, menjaga kecantikannya kita, kayak biar masa iya kita bertemu dengan tamu sesama misal dari universitas lain, terus kita masa iya gak mau make up terus kelihatannya masa ini role model duta FKIP kayak gini gitu ya kan. Masa ya kayak gitu kan nggak Betul, mungkin Kak. lah ya. Harus juga fresh gitu lah ya harus fresh, terus kayak ceria, apapun yang kita lakukan moodnya bener, meskipun kita bad mood entah masalah tugas kuliah, tugas yang lain entah kita ya lagi patah hati gitu kan ya, kayak harus tetap tersenyum. ya harus tersenyum gitu kan. Terus habis itu ya udahlah ya. Terus juga cara duduknya harus tidak boleh apa ya, kayak silang nah itu nggak boleh itu, kayak maksudnya gimana caranya ya udah duduk tegak, cantik, manis, lihat apa ya, bisa dilihat dengan itu kalau pengumumannya yang duta, kalau FKIP kalau di biasanya kan kalau di duta PGSD ini kan gara-gara HMP ya yang ngelakuin, biasanya di acara puncak Disnatalis Rampak Naung kalau namanya di PGSD. Kalau di FKIP itu di acara puncak Disnatalis FKIP juga yang dilaksanain BEM apa gimana? Itu kalau yang tahunnya saya, periodenya saya tahun 2023 itu apa namanya bareng sama Disnatalis. Cuman katanya yang tahun ini itu dibedain. Itu aslinya ya terserah duta atau koordinasi dengan fakultasnya, dengan BEM-nya itu mau digabungin apa enggak gitu. Karena kan duta juga ada itu ya, kan kayak organisasi ada pembinanya juga. Ada pembina sama pengurusnya lah ya. Ada pengurusnya. Ada proker nggak kalau di duta? Ada prokernya kayak tentang pengabdian, terus gimana caranya kita sebagai duta fakultas ini menggabungkan duta-duta prodi ini supaya lebih akrab. Terus banyak sih ya, kayak contohnya juga ada sosial media, gimana caranya duta itu mengaktifkan sosial medianya supaya program-program kita tuh ya dilihat oleh mahasiswa lain atau oleh univ yang lain. Nah ini udah ada banyak info ya dari Reski mengenai tadi duta PGSD, duta FKIP, dan juga prosedurnya udah dijelasin tadi. Nah dari pengalaman Reski yang udah disebutin itu tadi, kira-kira apa nih kayak benefit yang Reski dapat setelah mengikuti ini udah 2 kali berarti ada duta PGSD sama FKIP. Ya. Itu kira-kira apa nih benefit yang Reski rasain, mulai dari mungkin dari make up tadi atau enggak, apakah ada berdampaknya ke perkuliahannya Reski juga? Itu bisa diceritain atau di-sharing ke teman-teman di sini. Secara singkat aja ya, soalnya nanti gantian mau sharing sama Putri juga. Sharing organisasi. Iya. Kalau benefitnya banyak banget sih. Yang pertama juga yang awalnya saya tuh nggak pernah suka sama yang apa ya, make up ya. Makanya orangnya saya nggak mau ribet ya, nggak mau kerudung yang yang maksudnya gitu model ya. kayak gini, cuman keharusan sebagai duta jadinya model kerudungnya kayak gini. Terus juga awalnya gak suka make up, ternyata sekarang mulai dikit-dikit berubah, mulai udah pede. Terus juga selain itu juga banyak bertemu orang-orang hebat di sana kan juga. Pastinya ya di acara fakultas itu kan ada acara kayak entah pertukaran mahasiswa antara univ yang lain sama kayak PMM kemarin PMM juga. Nah itu juga waktu itu juga saya tuh berhubung belum pernah jadi MC ya sejujurnya ya. Terus ternyata dari dekan itu disuruh sama disuruh ke duta ini harus ini perwakilan dari duta jadi MC ya di acara pertukaran di acara ini apa namanya
kayak pertukaran mahasiswa Malaysia. Jadi Oh, ketemu iya. sama Iya, ketemu sama anak Malaysia Malaysia. jadi MC ya. Gimana ya, bayangin ya, yang awalnya gak tahu MC, terus gara-gara ikut duta ternyata akhirnya ketemu Tahu. sama orang-orang hebat dari Univ Malaysia, terus juga belajar public speakingnya itu. terus juga menjaga tubuh. Ternyata kalau duduk tuh harusnya seperti ini ya, terus juga berani ngomong. Soalnya kan waktu pas ada malam puncak itu kan ada ini ya, apa kayak bukan audiens kayak itu yang ngejawab tanya jawab. ya Q&A, ada Q&A. Jadi kayak dari situ juga mulai berani. Oh ternyata bayangin ya, satu FKIP tuh mahasiswanya berapa ya, banyak kan ya, dosen-dosen juga ada. dosen juga banyak. Jadi dari situ ya, meskipun pasti adalah tutur kata yang jawabannya yang kurang memuaskan, tapi ya dari situ ya Masih belajar belajar. juga. Tapi banyak sih yang di benefitnya dari duta ke saya itu banyak banget, dari mulai gimana caranya menjaga sikap, terus juga bisa lebih aktif, cara ngomongnya kayak gimana, terus pokoknya banyak banget sih kayak pokoknya Join apa juga ya, banyak nggak rugi, kecewa lah ya, nggak rugi ya, gitu lah buat masuk duta. duta ya. Ya semuanya pasti ada plus minusnya ya, tapi kalau saya sih kebanyakan banyak plusnya ya. lebih Alhamdulillah dekat ya. sama, bukan lebih dekat ya, maksudnya bertemu dengan beberapa dosen yang seharusnya seharusnya gak ketemu sama dosen prodi. Misal contohnya dari dosen informatika, oh ternyata gak pernah ketemu nih, tapi ternyata ada event, ada acara, oh bisa Jadi ketemu ketemu. gitu. Bagus sekali. Jadi jangan ragu guys untuk join duta, apalagi maba-maba ini nanti join duta PGSD atau di duta FKIP ini. Jangan Dari ragu. duta prodi atau duta fakultas ya guys. Sekarang gantian nih Oke, guys. gimana nih? Kan sudah dari tadi kan bahas duta terus ya. Oh, terus nih yang dibahas. Karena berhubung saya ikut organisasinya Diki, jadi gantian nih. Oke. Si Putri ini anak apa ya, organisasi banget nih, himpunan dia. Apa 2 periode ya enggak sih? 2 periode. Iya, 2 periode. Gimana nih himpunannya? Berarti organisasinya himpunan ya? Himpunan ya HMP PGSD. Ya, PGSD. Jadi dari 2023 sama 2024 kemarin. 2024. Baru lengser. Baru lengser berarti ya. Baru Berarti lengser banget. Banyak adiknya gak sih? Oh, Lumayan. Jadi gimana nih pengalaman masuk? Kenapa sih kok keinginan masuk ke HMP gitu? ya. Itu awalnya juga sebenarnya Terpaksa. juga ya, terpaksa, bukan terpaksa, itu lebih ke Dari karena ada teman-teman teman. SMA itu di prodi lain itu join HMP semua, himpunan semua hima di prodi masing-masing, kayak pengen juga nih kayak Ya. gabung coba Ya, pengen aktif juga lah ya, kayak, gitu. masa nih kayak di kos Ya, terus gitu kan. Jadi ada keinginan buat kayak join, dan juga diajak sama waktu itu ada cutting ya, kayak ikut Aduh, join join gitu ya. ya. Jadi tertarik lah join. Kayak mulai awal itu kayak kita ngisi pemberkasan gitu. Di prosedurnya itu habis ngisi pemberkasan kita ada wawancara. Nah di wawancara tuh kayak kita milih divisi apa yang mau dipilih. Pas maba itu milihnya itu humas sama KWU. Berarti sekarang anak apa nih? Terus ternyata diterimanya itu di humas. Oh, di humas. Humas. Guys. Humas guys. Humas Anak humas. masyarakat. Nah setelah itu Terus habis itu kayak sebenarnya kalau prosedur di HMP itu pendaftarannya tidak sepanjang di duta ya, karena kan lebih secara umum, lebih Iya. general kalau HMP. Jadi itu setelah wawancara terus kita nunggu pengumuman lolos apa enggak. Ternyata gimana nih? Ternyata alhamdulillah lolos, lolos, padahal guys. pilihan pertamanya KWU tapi lolosnya di humas. Gak Terus apa-apa, berarti yang periode kedua juga sama periode kedua alhamdulillah sama. tetap di humas. Nah itu maksudnya apa, kalau misalnya lanjut ke 2 periode itu masuk divisinya itu tetap, apa bisa boleh milih divisi lain atau gimana? Jadi kalau di HMP yang saya tahu itu sebenarnya boleh pindah divisi, tetapi itu harus ada kayak alasan yang persetujuan ketum dan juga alasan kenapa pindah gitu kan. Tapi kemarin itu kan biasanya itu kan ada kumpul sebelum lanjut ke periode itu ada kumpul PH sama BPH-nya itu. Nah nanti dirembukin. PH sama BPH apa sih? PH itu Kan pengurus kan harian. nggak tahu lah ya. Belum itu ya. PH itu pengurus hariannya itu ada ketua umum, wakil ketua umum, ada bendahara umum juga, sama sekretaris umum. Oh berarti kayak intinya gitu lah ya. Nah, Kalau BPH itu kalau gimana BPH sih? itu badan pengurus harian. Jadi itu
kepala divisi dari masing-masing Oh, itu. masing-masing divisi. Misal Jadi humas, kepalanya kamu. kalau gitu. di HMP PGSD itu kan ada 5 divisi. Itu ada sekalian promosi nih. Iya, boleh Itu lah ya, ada gabung guys. PSDM, itu Hah? kaderisasi, habis itu humas. Nah, Abis berarti itu- yang divisinya Ya, sendiri. divisi sendiri. Terus minat bakat, Hmm, KWU itu kayak kewirausahaan, sama apa lagi nih satu? apa lagi? Apa? Apa ya? Kok lupa? Aku bukan anak organisasi. Iya. Mulai Empat dari apa awal. 5 ya? PSDM, terus humas, kewirausahaan, terus di situ minat bakat. Oh, ternyata ada 4. Oh, ada guys. 4. Ada 4. Oh, berarti dari 4 itu kayak yang berperan penting dalam. Enggak, ada 5 Infokom, guys. Oh. Infokom, maaf. Kadif Infokom lupa. Itu jadi Gimana di, sih? di HMP BGSD itu ada 5. Itu Maaf ya ada guys, karena ada ini sudah lengser. semester semester tua, banyak tugas biasa tugas. Jadi ya. ada 5. Ada PSDM, Hah? humas, Humas, KWU, minat bakat sama Infokom. Infokom nih penting banget penting sih, banget. kok Dari dilupain. di antara 5 divisi ini yang menurut Putri penting banget, kayak maksudnya yang apa ya, kayak yang menjadi puncak di antara limanya divisi itu. apa? Jadi sebenarnya di 5-5-nya ini penting semua ya, guys. Ah. Kayak ada tupoksi masing-masing, ada masing-masing. Tapi mungkin yang lebih kayak berpower banget itu di PSDM, karena di PSDM ini itu nanti gimana itu? kaderisasi buat di ospek juga itu bukan ospek ya namanya, kayak pengenalan Orientasi, prodi iya. itu kayak yang handle itu dari pihak PSDM. Oh, jadi prokernya ada di PSDM, jadi makanya jadi- Kak berperan penting banget gitu kayak ya. nyatuin teman-teman juga. Terus ini katanya kalau humas itu kayak cuma nganter undangan gitu, bener gak sih? Guys, humas tidak sebatas mengantarkan undangan Kan saja. katanya, soalnya saya kan mestinya belum tahu humas di HMP itu kayak gimana, jadi boleh diceritain Jadi itu. humas di HMP di sini tuh kayak apa ya, hubungan masyarakat, tapi berhubung kita itu lingkupnya di dalam kampus, organisasi ya. kampus tuh lebih ke mahasiswanya itu. Oh, Jadi berarti, tugas humas itu banyak banget, tidak sekedar mengantarkan undangan lah ya, undangan saja. ingat. Jadi humas tuh tugas pokok atau pentingnya itu kayak menampung semua aspirasi dari mahasiswa Mahasiswa. itu dan disalurkan kepada dosen, atau enggak aspirasi dari mahasiswa ke mahasiswa, atau enggak mahasiswa ke dosen. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah melihat pamflet dari serap aspirasi kemarin dari adik-adik yang angkatan 25 iya, itu. bener. Kemarin itu aku tuh ada WA Kak gini, kok ada nomor baru ya, siapa kan, maksudnya kayak siapa nih gitu kan ya. Terus ternyata tak lihat, assalamualaikum, diberikan ada serap aspirasi hari apa ya, kalau nggak salah hari Rabu ya, besok berarti ya kalau nggak salah. Itu kalau yang sekarang yang periodenya di tingkat Iya, ini makanya aku lihat Kak. itu secara online dulu. Jadi secara itu online dulu. kalian misalkan ada keluhan atau apa yang mau disampaikan itu kalian scan barcode-nya. Oh, terus kalian ada scan isi. barcode. Ya, nah nanti itu ada audiensinya. Jadi untuk pengumpulan pengumpulan aspirasinya itu secara online, baru ketika kita audiensi kepada dosen itu secara offline. Jadi seperti itu konsepnya. Berarti nanti misal ya aku menyampaikan lah keluh kesah tentang di prodi kita itu sudah terserap, misalnya udah direkap lah sama si HMP ini sama si humas itu. Terus nanti kalau misalnya itu berarti ada pertemuan antara dosen dengan jadi mahasiswa nanti yang itu. ya mungkin kan banyak ya aspirasinya, nanti mungkin dipilih mana yang urgent nih, mana yang perlu diatasi terlebih dahulu. Nah nanti itu pastinya ada, kita ngajak dari mahasiswa aktif buat ikut di audiensi itu biar tahu bagaimana penanganannya itu. Biasanya kita ngundang dosen-dosen dan khususnya prodi kita. Jadi gitu. itu Jadi untuk ya, tugas humasnya. Dan jadi juga humas hubungan juga ke gitu. apa ya, kayak masalah perizinan sama yang pihak luar itu sebenarnya juga humas juga. yang Berarti kalau handle. misalnya ada acara izin enggaknya di gedung ini atau di apa itu, ibaratnya humas ini yang Iya, handle. dan itu ada divisi sama si di itu kepanitiaannya itu. Panitia sama itu. Gitu guys. guys. Jadi gak hanya Nganter langsung surat undang. aja. Seret ini gak hanya itu. Itu Jadi ya. kayak berarti masuk humas, divisi humas ini kan awalnya kan memang tidak diingin, mesti bukan tidak diinginkan, pengennya kan KWU lah KWU. istilahnya gitu. Terus setelah dijalani selama hampir 2 periode nih, 2 periode apa sih benefit kamu masuk HIP, terutama masuk di bagian humas ini? Sebenarnya banyak banget, ini secara umum saja ya, gak yang di Boleh, humas boleh. saja.
itu ngebantu banget dalam hal public speaking. Mungkin pas maba kita kan kayak takut, apalagi di presentasi kita di depan ditatap dosen kayak mau diapain nih kayak gitu kan. Deg-degan gitu lah ya. Soalnya kita belum tahu kayak cara ngomong di depan banyak orang itu seperti apa. Tapi pas setelah mengikuti organisasi di sini jalan satu periode, kita kan kayak walaupun di divisi humas itu tidak serta-merta kita hanya berhubungan dengan humas saja. Jadi walaupun kita di divisi humas, misalkan saya di divisi humas, tapi di beberapa proker kita bisa masuk di si yang lain, tergantung penempatannya. Misalkan di si acara. Berarti waktu pas acara itu maksudnya contohnya ya, misal saya gabung HMP, ternyata masuk di Infocom, berarti ya gak melulu di PDD aja. Berarti itu, bisa masuk humas. Jadi kita dilatih dalam secara umum itu ada yang di acara, di PDD, humas dan lain sebagainya itu. Jadi enak ya, maksudnya ya meskipun divisinya ini ya gak melulu di humas, walaupun humas dengan gitu tersurat aja, tapi juga bisa mencoba ya, gitu. soft skill yang lain di yang lain itu. Terus selain itu apa tuh benefitnya? Benefitnya itu yaitu yang pertama kan pernah kemarin itu di acara pengenalan prodi itu ditempatin di si acara. Jadi si badut nih si acaranya si guys, nih kan maba-maba yang kata 24 sama 23 lah ya. Pasti tahu lah ya. Itu kayak kita awalnya kan kayak takut ngomong di depan, tapi kayak kita kalau Resti kan tadi emang di duta tadi udah dilatih ya secara MC, secara gimana kayak gimana. Itu panjang kan. Sedangkan di HMP ini khususnya itu kayak kita belajar sendiri kan, diajarin. Iya, diajarin sama kakak tingkat juga gimana caranya. Tapi ya agak yang intens kayak duta harus banget lah gitu kayak ya. kita butuh apa ya, kayak effort banget. Harus belajar sendiri juga kayak gimana caranya jadi moderator, jadi MC. Kadang kan walaupun garing kayak ya gak apa-apa, yang penting bisa ngomong di depan. Bener-bener seperti itu. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu ya kita nggak bakal bisa, kita nggak berkembang. Ya. Jadi benefitnya itu yang selain kita bisa melatih public speaking kita, berani ngomong di depan, terus juga banyak relasi, kita banyak kenal sama angkatan-angkatan yang dulu, sama soalnya tahu kan ada cara maksudnya apa ya, kayak misalnya demisioner ya. Benar-benar. Terus juga kayak kita juga tahu bagaimana cara kayak ngehubungin dosen yang sopan, ngehubungin demis, angkatan. Jadi itu kayak bener-bener membantu banget buat apa di lingkungan organisasi sama di perkuliahan juga. Gara-gara bisa dilatih di organisasi ini, jadi pas presentasi kayak ya udah lah ya, soalnya udah terbiasa. Kita pernah ngadepin kayak berapa ya, sekitar 200 lebih mahasiswa itu di maba, kayak kita ngomong di depan 200. Itu kita kan kayak sebenarnya deg-degan ya. Terus pas masuk di kelas kayak gak apa-apa lah, ini teman kita cuma ada 30 kayak jadi kayak berusaha udah terbiasa kayak melihat ini nih seperti maba-maba waktu pas aku ngospek dia lah gitu ya. Jadi dari situ kayak udah bisa ngobrol seperti itu. Jadi mungkin teman-teman sini ini kan dari HMP PGSD, ini dari duta. Jadi jangan ragu buat gabung di organisasi, promosi. Terus juga kita sebenarnya kan ada nih ya maba-maba ngomongnya takut join organisasi gara-gara takut berpengaruh buruk sama akademiknya. Gimana kalau Kak Reski di sini? Kak Reski. Ya enggak apa-apa, Kak Reski di sini. Kak Putri juga. Ngatur waktu, bagi tugas. Aslinya sih ya berpengaruh enggaknya itu tergantung kita. Kalau misalnya kita ya sibuk fokus hanya ke dutanya saja atau organisasinya saja, ya mungkin ya berpengaruh karena ya lalai terhadap tugasnya sebagai mahasiswa. Karena di sini kita kan kuliah untuk kuliah tujuan juga karena ya duta atau organisasi itu ya sebagai pengalaman kita, supaya nanti waktu pas perkuliahan itu ya mestinya harus kayak misalnya banyak pengalaman. Ternyata di perkuliahan harusnya seperti ini, dari duta atau dari organisasi ini bisa lebih aktif atau lain sebagainya. Makanya ya kembali ke diri kita sendiri. Kalau misalnya diri kita sendiri bisa ngatur waktu, bisa berjaya tugas dengan tepat waktu, juga bisa menjaga organisasinya berjalan dengan baik ya, nggak ada beban, nggak ada hambatan gitu ya. Kalau ada tugas tuh kayak jangan ditumpuk gitu ya, kayak langsung dikerjain, dicicil, biar nanti misalkan ketabrak sama proker tuh gak yang kayak pusing banget gitu kan. Biasanya sih kan kita kan ya sebagai anak organisasi ya, meskipun nggak anak organisasi banget ya. Proker kan nggak setiap hari lah ya, nggak setiap hari. Jadi mesti kayak ada beberapa yang divisi ini misal ada proker, ada kromosom lah istilahnya kayak gitu, misal di prodi lain gitu lah, ada kromosom atau yang lainnya lah gitu.
kan itu kan pastinya kan nggak setiap hari lu rapat kan nggak mesti kayak Betul. gitu kan lah ya. Aku juga kayak meskipun di duta juga nggak setiap hari duta, jadinya waktu celah sedikit nggak ada di kegiatan organisasi ya kita buat nyelesain buat tugas, dan sebaliknya pun seperti itu ya, nggak sih Kak Put? Betul banget. Jadi kayak kita ingat kembali tujuan utama kita ke Telang khususnya ini kan Bener, buat bener. kuliah gitu Buat kan. kuliah, Jadi organisasi di sini buat sampingan kita mencari pengalaman. pengalaman di organisasi di sini gak ada di bangku kuliah guys, beneran. Jadi kalian kalau pas di mumpung jadi mahasiswa aktif kayak aktif, tapi jangan lupa sama tugas utamanya Ya, yaitu kuliah. tugas utamanya kan kuliah, mencari ilmu. Kasihan Orang tua di rumah, kok kita kayak kita kasih wejangan gitu ya. Iya, karena kan banyak mindset pemikiran mahasiswa baru Iya. kalau misalnya ikut organisasi pasti sibuk rapat, tapi nyatanya nggak kembali ke diri kita sendiri. Ya kalau misalnya kita bisa jaga waktu, bisa ngasih deadline tugas antara organisasi juga ya Kita dapat aja dua-duanya, ya. pengalaman dapat, tapi akademik juga dapat. Nah, benar banget. Seperti itu. Selebihnya selain itu juga nggak ada ya Pak? Gak ada Sudah. sih, cukup kayak Berarti jangan ragu sudah aja cukup. ikut organisasi. sudah cukup aja Sudah berarti cukup. ya podcastnya ya. Podcastnya mungkin Berapa menit sih? kita itu Udah. ya, mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan di komen. Di komen ya, di komen ini bakal di-upload di mana Kak? Put? Di YouTube. Di YouTube-nya Kak Putra atau Kak Resi? Oh, dua-duanya ya? Dua-duanya aja. Oh, dua-duanya nanti. aja. Yowis, Jadi nanti kalau ada pertanyaan langsung di apa nama YouTube-nya Kak Put? dia Sanor Aida Amalia Putri. Oh, ya udah, biasa juga Reski Ramadhani. Jangan lupa ya ditunggu, lihat apa yang kita bicarakan selama berapa menit ini? 31 menit. Banyak. Berarti setengah jam kita bicaranya. Semoga apa yang kita ituin kayak adalah ya poin yang masuk. Ya benar. Ya Untuk- meskipun arahnya kesana kesini Iya. ya, tapi semoga Semoga aja ada informasi yang bisa ya informasi walaupun kecil. manfaat sedikit ya, karena gimana katanya Kak Putri, kalau misalnya apa ya informasi kecil itu dapat gimana ya Itu ya, katanya? yang mana yang tadi? Ah, Itu misalkan apa ya kayak pengalaman atau informasi yang kita dapat di organisasi itu belum tentu kita dapatkan di bangku perkuliahan. Oke, kita dapat perkuliahan di bidang akademiknya, tetapi kita soft skill dan juga keterampilan kita dapatkan di organisasi. Itu guys, jadi jangan lupa ya, tidak pernah memaksa untuk gabung Yang organisasi manapun, ya, maksudnya kita dimanapun. juga gak harus ikut HMP, gak nggak harus ikut duta, yang banyak lain juga sekali banyak organisasi organisasi UKM yang bener. di UNIF, di fakultas tuh banyak sekali kalian, apapun itunya tergantung ya. minat dan bakatnya juga kalian. tergantung gimana sih kita jaga waktu juga, apapun organisasinya, UKM-nya, Betul. something, Yang kita bisa berkembang di tempat itu. di tempat itu. Jadi ya enjoy aja lah. Sudah mungkin cukup gitu ya. Cukup lah ya, kita lanjut di lain waktu. Dan waktu pengalaman- mungkin ada tentang tugas kita yang lain tentang Betul, apa berpuisi, kita bisa lihat di YouTube kita ya. masing-masing ya. Oke guys, mungkin cukup sekian tentang pembahasan ya podcast nih ya namanya. podcast dikit-dikit Dikit-dikit lah ya. Bukan kayak yang Ringan ya. Bukan kayak yang di Beneran YouTube yang Deddy kayak, Corbuzier, bukan lah ya. bukan kayak gitu ya. Jadi ya belajar. Masih tahap belajar. Siapa Betul. tahu ketika kita sudah selesai kuliah Bisa diundang sama Bener. podcast gitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.